Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kalian hari ini? Baik. Hari ini kita ketemu di Mapel Proyek Kreatif dan Kewirausahaan. Seperti yang sudah kita susun sebelumnya, bahwa hari ini kita akan melaksanakan praktik. Masih ingat praktik apa yang akan kita laksanakan hari ini? Sebelum saya mulai praktik kita hari ini, saya akan mengabsen siswa yang hadir hari ini dan yang mungkin ada yang sakit atau ada yang tidak masuk. Siapa yang tidak hadir hari ini? Salman, dua-duanya Salman dari semua. Salman pertama. Salman satu dari. Oke, semoga ada kabar sakit atau gimana menurut kamu? Izin, Bu. Izin Bu kemarin. Oh, oke, ini kita akan bahas mengenai ini istilahnya project based learning. Artinya kita membuat proyek. Kenapa saya bilang ini membuat proyek? Karena dari awal kita sudah menjadwalkan untuk melakukan tahapan-tahapan. Tadi saya sudah tanyakan ke kalian ya. Apakah kalian tahu dengan tema proyek kita hari ini? Tahu. Sabun. Kemudian sekarang saya tanya, ini tanpa ini ya, kalau dalam bayangan kalian kenapa sih kita bikin proyek ini sebenarnya untuk apa? Untuk bersihkan tangan. Untuk salah satu kemarin kita kena COVID itu ya, sabun itu bagian yang penting untuk kemudian bisa mendukung bakteri. Apalagi dari Pembelajaran. untuk mendukung pelajaran karena jurusan kalian adalah jurusan ya, yang salah satu produknya adalah Susu. Kemudian ini pertanyaan saya juga. Kalian kenal bentuk sabun ya? Apa kira-kira bentuk sabunnya sudah kalian? Gula. Bintang. Untuk yang saya maksud di sini konsistensinya. Padatkah? Oh, padat. Air. Jadi yang sering dilupakan orang itu kita lihat di kerja itu bentuk yang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama adalah kalian mampu untuk menyusun rencana proyek pembuatan sabun susu sesuai dengan capaian pembelajaran membuat prototipe produk. Yang kedua adalah siswa mampu menyusun jadwal untuk melaksanakan proyek. Yang terakhir itu adalah siswa mampu melaksanakan proyek dan melaksanakan pengawasan serta pengujian. Saya tanyakan, kita bikin sabun susu kemarin, setelah kita merencanakan proyek kita sudah tahu bahwa sabun susu ini nggak bisa langsung dipakai. Kita butuh berapa lama waktu untuk mengecek kesiapan produk? 2 minggu. 2 minggu. Untuk mengecek bahwa produk itu boleh digunakan selama berapa hari? 30 hari atau 1 bulan. Kita kemarin sudah merencanakan proyek kita. Yang pertama adalah menentukan jenis produk, jadwal pelaksanaan dan tahapan-tahapannya. Yang berikutnya kita sudah persiapan alat. Ini yang kalian lihat di sini, ya. Kemudian melaksanakan praktik kita hari ini. Di sini kita jadwalkan 2 hari karena proyek kita yang pertama minggu pertama kemarin sempat terpending karena ada lomba-lomba, gitu ya. Sehingga saya jadwalkan 2 hari. Kemudian yang ketiga tentu pengawasan produk. Pengawasan produk yang seperti kalian lihat, apakah produk ini terlalu lembek atau terlalu keras dan sebagainya. Alat yang pertama ini adalah stick blender. Biar kalau kalian. Kemudian kita punya timbangan. Kemudian ini yang mungkin kalian jarang lihat itu adalah alat cetak silikon ini. Ya, jadi di sini ada alat. Kemudian ada pengaduk dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah bahan.
Yang harus kalian ketahui bahwa sebenarnya membuat sabun itu bahan pokoknya ada dua, yaitu minyak, yang satu lagi Soda. Jadi sebenarnya penyusun dari sabun itu dua produk, minyak dan soda. Anak-anak, saya akan membagi kelompok sama seperti yang kelompok kemarin waktu praktik presentasi. Silakan berkumpul di kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kelompok ya. Ya, silakan berkumpul. Anak-anak, ini kita sudah siapkan bahan dan alat yang tadi sudah kalian timbang. Jadi ini susu ya, kita masukkan di sini. Susu ini harus dalam keadaan beku ya. Susunya dalam keadaan beku. Kemudian yang kedua, nah ini harus Ardi yang melaksanakan, karena di sini Ardi memakai APD ya. Jadi pada saat memasukkan soda api ini kondisinya harus benar-benar terlindungi atau safe. Memasukkan soda api ini harus sedikit demi sedikit, karena nanti akan terjadi reaksi panas kalau ini dimasukkan. Dan yang penting adalah secara teknis tidak boleh soda api dimasuki susu, tapi susu yang dimasuki soda, karena akan ada reaksi panas ini nanti akan mencair dengan susu. Mungkin bisa dibantu Anggi maju ke depan untuk membantu memasukkan soda api dari sini. Pelan-pelan. Ya, Abi yang makan sini. Abi yang maju. Sampai saya boleh dikat. Setelah soda api tercampur dengan susu, dimasukkan soda api tercampur dengan susu ini di dalam minyak ya, yang tadi sudah kalian tinggal campuran dari minyak kelapa dengan minyak sawit. Jadi ini harus disaring ya anak, karena takutnya masih ada soda api yang belum cair atau belum terurai dengan baik ya. Jadi harus disaring. Lanjut. Ya, setelah tercampur kita aduk dulu pelan-pelan. Kemudian baru kita blender atau kita mix. Silakan Abi. Masukkan.
Ya, ini diaduk sampai kemudian tindakan jejaknya agak mengental ya. Setelah agak mengental, kemudian yang tadi berubah warna dari putih akan kekuningan. Karena saya panas karena kena soda api, sudah agak dingin, baru kita masukkan. Jadi caranya tidak langsung terus ini ya, tapi sekali-sekali juga. Diaduk ini kira-kira 10 sampai 15. Ya, setelah itu dituang ya dalam cetakan silikon. Jadi ini dituang sampai bersih ya nanti. Ya, setelah semua bahan sudah ditaruh di tempat silikon, kita diamkan dulu. Dia akan mengeras paling tidak selama 8 hari ya, seperti yang kemarin kita buat rencana. Dan baru bisa kita pakai setelah 3. Terima kasih Ardi, sama Ardi silakan kita lanjut. Demikian anak-anak praktek kita sabut susu hari ini ya. Jadi kita yang menunggu hasilnya untuk evaluasi 8 hari dan 30 hari lah, itu baru bisa dipakai. Anak ini saya akan bagikan LKPD. Jadi ini adalah lembar kerja. Tulislah kembali alat bahan serta langkah-langkah yang kalian lakukan, dan ini kan tadi masih demonstrasi untuk minggu depan kita lakukan secara berkelompok tentang pembuatan sabun susu. Anak-anak, bagi kalian sudah mengumpulkan hasil kerja kalian yang berisi tentang alat bahan serta tahapan-tahapan kegiatan ini, dan termasuk ini adalah perencanaan nanti kalau kalian membuat secara berkelompok. Jadi kita bagi kelompok sendiri biasanya. Kemudian saya tanya hasil evaluasi kegiatan kita hari ini apa? Oh iya, tapi Jangan dulu saat mengaduk dan memasukkan soda api. ya, hasil dari evaluasi kita tadi adalah tidak boleh terburu-buru untuk memasukkan atau mengaduk soda, karena soda api yang bersifat panas ini memberikan reaksi juga pada susu yang kemudian bisa berubah warna, karena dia menjadi panas dan kalau perubahan suhunya terlalu cepat warnanya akan cepat. Ada lagi evaluasi kita ini? Ya, Menggunakan alat pemindih logam. oh iya. Tadi kalau kita lihat Abi pakai apa? Kacamata sama ya, karena ditakutkan anak karena uap dari soda api yang bercampur dengan susu itu mengenai mata akan pedih dan yang lain-lain atau ada iritasi, sehingga Abi harus menggunakan alat pelindung diri yang demikian praktek kita hari ini. Anak-anak, untuk minggu depan kita